Sudahkah umpamanya ibu-ibu kok melakukan seperti, mencontoh seperti istri Nabi Muhammad tuh? Kan main. Nabi tuh kalau nyobali, istrinya langsung nyalam, ciume tangannya. Kamu ada model tuh? Karena sedangkan tengok sih kok. Sedangkan nak ayu, nak puasa, nak ayu, payahnya. Apalah minta maaf dengan laki? Ya Allah. Karena nganing jamah Buya Sofwandi, mulailah umpamanya. Bang, kalau doa salah minta maaf juga. Nyo, Bu, cawe, kalau laki ko duduk di kursi, lepaan tangan di lututnya ko. Model tuh kalau nak minta maaf ke laki. Kalau nyo duduk model ko duduk di masjid ko, adulah antara lutut ibu dengan lutut bapak tuh. Baru acungan tangan, ambil tangan, cium tangan. Ibu kalau nyium tangan bapak ko, pahalonyo sama seperti mencium hajar apalagi tangan bapak ko hitam model hajarul aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati aparat pemerintahan desa Dusun Sekar Mengkuat. Yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para pegawai syarat, imam, khatib, dan bilal dari beberapa masjid ataupun musola yang ada di dalam wilayah Dusun Sekar Mengkuang itu. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Datuk Lembaga Adat Tua Tahu Tua Tengganai, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari, kecil benamo gedang begelar. Kok kecil dak disebut namo, gedang dak pula dibacukan gelarnya. Kecil sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir kok, maupun yang sedang dalam perjalanan, ataupun yang berhalangan untuk hadir,
Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh masyarakat dusun Sekar Mengkuangko selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, rasanya saya dak pulo lagi perlu untuk memperkenalkan diri. Apa sebab? Karena waktu Isra dan Mi'raj kemarin, sebelum puasa kemarin, itu saya juga diundang ke masjid kita kok. Lagi kamu ingat, Bu? Nah, iya itu yang penting dulu. Mencemewak lagi, ada gitu ya. Tuh ayo. Kamu paham bahasa saya kok? Itulah dulu. Yang penting. Bahasa kok bahasa petang tulah. Dah ada pula nak berubah-ubah dah. Aku model kola tukang Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu malam ko patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Rabb, sebagai pengatur, sebagai pemberi rezeki yang mengatur di dalam kehidupan kita kok sehari-hari. Apa yang kita lakukan itu galo-galoe berdasarkan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Melangkah kita, berjalan kita, nak duduk, nak diam kita, itu semuanya berdasarkan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ilmu tauhid. Itu Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, dari mulai kemarin, Isra Mi'raj kemarin, sampai pula kita memperingati Maulid Nabi malam ko, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman itu. Mungkin dulu waktu Isra Mi'rajnya tiba adanya, kini tidak ada lagi. Karena apa? Mungkinlah duluan dipanggil oleh Allah. Ada yang meninggal? Iya, ada. Ada. Nah, itulah yang saya maksud dulu Pak, pernah saya sampaikan di sini. Yang saya maksud, kita kok kan cuman sekedar menunggu giliran Anda lah lagi kok. Ya tuh, menunggu giliran. Gigi labi itu. La ilaha illallah. Segan aku nyebut nih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi malam kok Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk hadir di masjid kok. Dan itu yang patut kita berterima kasih. Belum tentu, Bapak Ibu sekalian, belum tentu lagi akan sampai pula umur kita besok pagi. Ada yang tahu sampai umurnya besok pagi? Alangkah bahagia Udah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, rasa syukur ikolah yang harus selalu terpatri dalam hidup kita. Yang harus kita amalkan. Kalau kita selalu berterima kasih kepada Allah, Pak, hidup kok damai dibuat
Cayolah dengan saya. Damai nian Pak. Alhamdulillah. Orang banyak rezekinya dari kita. Alhamdulillah. Jangan seperti yang saya katakan pada Isra Mi'raj yang lalu. Orang banyak rezekinya, banyaknya nimbang hasil sawitnya umpamonya, kita mulai mutu. Iya. Nanawa, nanam golah sawit tu. Tapi ngapunya banyak anu itu? Apalah gak itu? Jangan. Bu, tengok sikap. Rezeki jatah kita kok. Makalah nanado di depan gitu tuh makalah tidak andalah. Hah? Iya. Nah itu dulu nah untuk kita Bu. Iya beda. Iyo. Nah dalam kotak kau di muka kau untuk Kamila. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah rezeki kau tidak akan pernah tertukar Pak. Cayo dengan saya Pak. Makanya Pak kata orang tua itu apa? Rezeki lang tidak mungkin akan dapat musang. Tidak mungkin tertukar. Rezeki ibu itu untuk ibu lah. Rezeki saya untuk saya lah. Iyo. Di situ tidak ada minuman kaleng kok. Nah, aku mana nampak aku baca lah Pak. Iya beda. Nah, paling minumnya air mineral gelas itulah. Lihat ada paralon nih. Nah, yo, jangan sampai ada paralon. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya jangan pernah kita ada di dalam hati kita tersirat rasa iri terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain. Kalau kita tidak ada punya penyakit iri terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, insya Allah tenang nian hidupku. Tapi kalau tidak, leko ledak sakit kepala, yuk. Tidurnya lah dan ndak, matonya lah dan ndak terpejam gi. Apa sebab? Karena terlalu banyak memikirkan tentang orang. Itulah masyarakat Indonesia ini Bapak Ibu sekalian. Luar biasa kepo ya Pak kata orang kini. Maka masyarakat terkepo di dunia Pak, itu 10 besarnya itu masuk Indonesia. Kepingin tahu apa urusan ugang. Iya dah tuh. La ilaha illallah, tentulah dia aku itu dak di mana-mana Pak. Insya Allah termasuk di Sekar Mengkuang kok macam tuh. Itu kalau kita percanggih bahasanya rasa kepo namun. Rasa kepo kok tadi kepingin tahu urusan ugang. Yuk. Ada orang pamonyo banyaknya dapat nompeng. Hanya lah mulai. Wah, aku dapat dinyo. Nggak usah nanti tertanya jeki orang. Syukuri apa yang dapat dengan kita. Tuh model itu hidup kok Pak. Aku karena model itu hidup kok makanya badan segedang kok. Mata aku mikir anu kana. Orang na elok rumahnya elok. Na elok mobilnya alhamdulillah. Tetangga aku tuh dalam beberapa tahun kok entah berapa ekoknya mulai mobil alhamdulillah ya Allah tambah rezekinya tuh. Mudah-mudahan ke lagi awak nak pinjam mobil dapat lah pelandai. Tapi semua kita umpamanya ada rasa dengki gitu Bapak Ibu.
sakit hati gitu, negurugang dunia ndak gitu, betul beda. Mundah dadak kita negururang, ini rezekinya banyak juga, nang kita tambah tepuk, apa kata amat pilihnya di situ hati. Tuh, makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perbanyak rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru saja kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Bapak Ibu. Tanggal 17 Agustus. Itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab Pak? Karena bumi yang kita pijak hari ini itu adalah hasil dari perjuangan para mereka yang berjuang dulu untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Pertama, bersyukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kita memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dulu 81 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini kita nikmati. Kita udah ada lagi berperang. Cuman kita sekarang ini perangnya dengan apa Bapak Ibu sekalian? Perang kita kok adalah dengan memerangi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sifatnya nanti akan menjerumuskan generasi-generasi muda kita Bapak Ibu sekalian. Itu lagi sekarang ini yang perlu kita perjuangkan. Buktinya, coba tengok, malam kok, ada pemuda kita, coba, kamu jangan marah dengan saya. Yang macam tenela. Nah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi haruskah kita bersyukur kepada Allah? Iya. Makanya kita berharap kepada pemangku jabatan itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berharap kepada pemimpin-pemimpin kita Bapak Ibu. Kita di Sekar Mengkuang kok, yang kita harapkan dengan kemerdekaan itu apa? Kita mengisi kemerdekaan itu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita berusaha untuk meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tema yang telah dibuat oleh panitia ke Bapak Ibu. Ayat yang dibacakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah oleh qori terbaik kita tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik bagi kita. Siapapun kita Pak, apapun kita, siapapun kita, apapun kita, maka ada seluruhnya pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa kita umpamanya? Oh, sebagai suami kita umpamanya, Nabi juga punya anak dan bini. Ya beda. Iya. Bini Nabi itu lebih banyak dari kita lagi, Pak. Mungkin Bapak kok baru sekok tuh lah bini, ya beda. Bu, apa dalam hati? Dalam hati, Bu. Jangan main Bu Yati. Bapak Ibu sekalian, walaupun ada tudingan dari mereka yang tidak senang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang playboy katanya Pak, itu adalah tudingan yang salah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa? Karena Nabi itu Pak, walaupun di dalam satu sejarah itu dikatakan istri Nabi itu sampai 11 Pak, tapi bukan nyompamonyo makai sekali pakai 11 tidak. Jangan main. Udah. Oh, Nabi itu banyak bini. Nak niru model Nabi itu pula. Naniko lumabih lah pula. Dan itu naniko belum selesai lah pula. Jangan nak subuh.
Nabi itu lah meninggal yang sekok barunya kawin pula le. Tel tu. Model tu pak. Iko bini lagi elok di rumah. Ya bu. Bini lagi elok. Lagi kuat lagi. Hah? Menceh-enceh lah pangai itu. Tahu kamu menceh-enceh? Tentu deh kamu menceh-enceh pak. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Siapapun kita sebagai suami kita umpamanya pak, bahwa Nabi itu juga punya anak dan istri. Beliau memberikan contoh kepada istrinya pak, selalu bekerja sama dengan yang baik. Model itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebagai apa lagi kita umpamanya? Sebagai pedagang kita umpamanya. Nabi juga pedagang juga. Kan sudah dicontohkan. Bukan main. Beliau beli dengan Khadijah. Atau beliau utang umpamanya. Beliau ambil dagangan Khadijah. Beliau jual pula pak. Dengan tapi beliau berjualan, Nabi itu kalau berjualan tidak sama dengan orang berjualan di pasar tuh pak. Orang kalau berjualan di pasar tuh segan aku nyebut nih. Tuh. Nanda elok berkata gue elok. Dan itu banyak tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian. Sebagai pemimpin kita sekarang ini di dusun umpamanya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beliau juga sebagai kepala negara, Bapak Ibu. Sebagai orang politik kita umpamanya, Nabi juga Bapak Ibu sekalian adalah diplomatik unggul, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, Pak. Jadi ada semuanya pada diri Rasul, Pak. Yang harus kita contoh dengan baik. Tentu tidak mungkin kita sanggup nak hidup model Nabi itu zaman kini kok tidak akan telap pak. Percayalah dengan saya, tidak akan telap. Galau-galau nak dicontoh umpamanya ada sanggup. Jangankan kamu, aku beda telap. Iya. Ini Bapak Ibu. Tetapi walaupun tidak secara keseluruhan kita akan mencontoh pola kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang kita tidak sanggup, paling tidaknya jangan sampai kita membuat resah di tengah dusun. Itu dulu. Kok ada orang model kalau di Merangin tuh, di Pemenang tuh ada dusun Jelatang namanya di situ. Ya pak, ya. Adik itu kok kan di Limbur kok kan tidak ada desa Jelatang tak kan? Jelatang ada, tapi maksud saya hidup di dunia kok, hidup di dusun Sekar Mengkuang kok, jangan model Jelatang itu tadi. Sagalo dah elok, Jelatang pak, tersentuhlah dikit umpamanya. Kena ke badan kita, ke kulit kita, ada elok kulit kita dibuat enggak. Jadi paling tidaknya kita harus menjaga kekompakan, harus menjaga kerukunan kita pak. Kalau kita lah kompak, kalau kita lah rukun, hidup di Sekar Mengkuang kok insya Allah yakin dan percaya yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bu, kalau penduduk Sekar Mengkuang kok
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berimannya umpamonyo, yakinnya kepada Allah, bertakwanya kepada Allah. Takwa itu yang model apa, Buya? Takwa itu imtisalul awamir wajibnabun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kalau penduduk itu mereka beriman, kalau penduduk itu mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Allah akan bukakan pintu keberkahan rezeki itu, Pak. Kalau berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan. Itulah yang sedang diusahakan para pendompeng-pendompeng itu, Pak. Ya beda. Dusunku ada kok model tuh. Ada. Nggak apa-apa, Pak. Saya sampaikan. Itulah yang bisa masyarakat. Kalau ini umpamanya dilarang karena penambang emas tanpa izin katanya itu peti kan gitu umpamanya. Itulah usaha bagaimana kebijakan pemerintah untuk mencarikan solusi terhadap masyarakat yang mempunyai kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak. Apa solusinya? Kalau dilarang, jangan melarang Anda. Kau bukan angin. Tangkap situ, tangkap sih kau. Sudah itu, nampunya baju yang model, jangan aku nyebut nih. Masyarakat itu sekedar untuk beli pengisi perutnya, ya betul, Pak. Sekedar untuk cari makan. Untuk menutupi kehidupan. Tapi ugang-ugang yang di sana tuh itu untuk cari kayu, Pak. Dan hati-hati itu mah. Tuh. Ada yang bajunya warna-warni. Ada yang coklat andala. Ada kok. Aku dah ada ngatur orang dah, ngatur baju. Kalau mau dilarang, carikan solusi. Begitu, Pak. Supaya apa? Supaya masyarakat ini. Kenapa? Karena kehidupan rakyat ini itu sesungguhnya wajib hukumnya pemerintah bertanggung jawab, Pak. Kalau tidak, jangan nak jadi bupati, jangan nak jadi camat, jangan nak jadi kepala desa, jangan nak jadi gubernur, jangan nak jadi presiden. Tuh. Woi, berani Buya tuh ngatur model itu. Berapa pula? Aku udah berani. Kan gitu. Lo janji bukan main perpaduan. Ketika nak jadi itu, ya Allah, pokoknya tuh, pokok kok habis. Cuman lagi. Tuh Pak, kalau anak jadi pokoknya lagi, pokoknya kok itu nabi, Pak. Makanya jalan ke limbur kok tetap gula macam tuh, karena pokok lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya harapan kita Bapak Ibu sekalian berdoa, jangan sebagai masyarakat doakan para pemimpin-pemimpin kita itu mudah-mudahan mereka selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau sudah penduduk itu beriman, penduduk itu bertakwa kepada Allah, keberkahan akan diberikan, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan. Sekalipun nanti berada pada langit yang paling tinggi, Allah akan curahkan. Melalui apa? Melalui hujan. Kok bukan main? Begitu hujan bentar aku tadi ada lagi nanda datang masjid kok. Ada bentar. Allah. Coba ada hujan. Lah main pula utuh debu handa di dusun kau. Nah, lah debu lah.
Sagalo dah elok. Sagalo dah elok. Keberkahan dari langit itu apa? Hujan. Kan gitu. Coba ada hujan bangun. Kini Pak, aparat kepolisian, Babinsa, TNI Bapak Ibu sekalian, kepeningan gini Pak. Leko ada masuk hutan, apa? Ado benan terbakar. Iya. Karena apa? Karena lah musim kemarau. Lah berapa lagi dah hujan sih kau? Tadi ada nanyo tadi tanpa imam tak siapa. Tadi nanyo waktu di rumah di situ. Apa katanya? Di Tebu ada hujan, buyate. Sama lah model situ kau tahu. Debu handa gini tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi yang jelas, yang harus kita tanamkan lagi, Bu, yang harus kita tanamkan, jangan pernah sekali-kali kita menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Kenapa? Karenalah Allah ciptakan baik alam kau, Pak. Yang merusaknya siapa? Kita golah. Kita golah, Pak. Yang merusaknya. Makanya, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Terjadinya kerusakan di daratan maupun di lautan Bapak Ibu sekalian, di darat maupun di sungai, siapa yang membuat kerusakan itu adalah tangan-tangan jahil manusia. Pak, kau contoh dulu Pak Imam, kalau nak nyarikan mudah nih. Iya beda. Iya. Kalau main banyak nih ikan loh. Pigi kita umpamanya karena dulu tuh belum ada WC di rumah ya. Kita kan mandi kadang-kadang kan ke sungai. Nak pergi ke sungai itu nak mandi, bawa jalo, bawa pancing, tidak perlu nak ikan gi. Itu kapan tuh? Dulu. Mungkin ikannya ada hidup gi, melahir ke bukan. Kami bagian dili tundu ya Allah kami kan lakeli itu batang tebu dah itu yang di situ. Batang tebu tuh itu pas muaronya di pasar Muaro Tebu tuh. Di pasar Muaro Tebu tuh nih tuh. Aci boleh tengok air. Lah putih ke kalau air model susu. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, tapi apakah kita juga harus bersyukur? Oh iyo, alhamdulillah lagi ndak air itu ngalir. Anan takut aku lagi tidak dong ngalir gi air. Apa lagi? Iko syukur-syukur juga kita lah merubah kebun gitu Pak. Lah merubah kebun kita dari kebun para ke kebun sawit. Iya Pak. Lah banyak yang dirubah. Lah di replanting namanya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Amasiano. Tapi coba umpamanya model kebun karet, kebun getah itu tadi. Musim lah kemarau macam kok. Tak keluar lagi getah. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya Allah akan buka pintu keberkahan itu. Yang penting ingatlah kepada Allah. Ikut kadang-kadang lah dibagi rezeki oleh Allah, tapi tetap lupa dengan yang ngasih rezeki. Padahal kita berjanji dulu Pak. Belum kita dilahirkan ke permukaan bumi kok, kita berjanji. Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah kamu kalau hidup di permukaan bumi, apabila kamu lahir nanti ke permukaan bumi, kemudian kamu hidup, apakah kamu akan mengakui aku sebagai Tuhan, kata Allah. Qalu bala wa syahidna. Apa jawaban kita sebelum lahir, waktu berada di dalam kandungan mek gitu tuh, mek namanya. Kami dili itu mek namanya. Amak.
Waktu di dalam kandungan mak kita itu, maka di situ kita mengatakan, qalu bala wa syahidna. Betul ya Allah. Nanti kalau saya lahir, maka saya nanti akan mengakui Engkau sebagai Tuhan, sebagai pengatur dalam kehidupan saya. Dan seluruh anggota tubuh saya nanti akan memberikan kesaksian. Wah, kau bukan main. Kesaksian akan diberikan oleh anggota tubuh kita. Setelah itu, ayat itu kemudian diungkapkan lagi di dalam surah Yasin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa dalam surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada dalam surah Yasin ayat berapa? Yang penting surah Yasin ayatnya kelak gila. Pening mikir lagi. Ya. Nah, karena kita sudah berjanji sebelum lahir, maka nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, pada hari yang telah ditentukan itu, kata Allah, akan kami kunci mulut mereka itu. Sehingga yang bercakap apa lagi? Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan mereka nanti akan berbicara tanganku. Apa kata tangan? Ya Allah, betul, sayunianlah yang ngambil barang itu. Tuh Bang. Aku nialah no dosa. Lah iyo. Ini anak buah panen, Pak. Anak buah panen. Tapi karena sawit lah mahal. Berapa sawit kita sih, Pak? Ada 3.000 lebih ya? 3.000 lah dulu, 3.000. Tengok sih, 3.000. 3.000. Standarnya 20 kilo. Begitunya di situ mah. Kita kan yang punya kebun, kok jarang nih anak pergi ke kebun tuh, Pak. Lah nengok nanti ungguk tuh lah kadang gitu kok. Iya beda. Lah ya tentulah di aku, Pak. Masya Allah. Nengok nanti ungguk di tepi jalan tuh lah. Nggak ada lagi nak masuk ke kebun tuh dah. Sudah itu apa? Rupanya 5 tandan lah dalam semak tuh tinggal. Kalau setandannya 20 kilo, 5 tandan banyak sapikul, Pak. Sapikul. Sekuintal. Pikul. Tentu kamu sepikul. Sepikul kok namanya? Sepikul, Pak. Kali 3.000. 300 sene. 300. Upah panen berapa di kau? 2,5 atau 3,5? Lah 3,5 lah seton. Upah panen seton berapa di kau, Pak? 3,5. 3,5. Manennya seton di kebun gitu tuh. Berapa dapatnya? 650. Karena ya Allah. Itu nanti, Pak. Wa tukallimuna aydihim. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Yasin itu, tangan mereka nanti akan memberikan kesaksian, akan berbicara ketika itu. Betul ya Allah, tangan kau yang ngoncek yang kanu tuh hati, nguncal yang ke dalam semak itu. Itu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Kemudian kaki pun nanti akan memberikan kesaksian go. Nang kata kaki, iyo. Aku kon nyala melangkah situ tuh. Kumah jando tuh teh. Nama main, Pak. Karena apa? Tidak akan ada yang luput nanti dari pandangan Allah, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang luput, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Pak, beratnya nanti kita mempertanggungjawabkan amanah yang telah Allah berikan, apalagi terhadap harta, Pak. Makanya satu buah kampak, tahu kamu kampak? Kapak? Kapak namanya. Satu buah kapak be harta kita selama hidup di atas dunia kok, Pak. Nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti 40 tahun di akhirat. Itu lama mempertanggungjawabkannya nanti. Itu sekok kapak. Kapak sekok. Sudah itu parang sekok. Tambahlah dodos sekok. Nah dodos kok banyaklah tuh pangai. Pangai dodos kok banyak. Nggak cukup nodos punya inyowe, punya orang olah. Nah Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan satu buah kampak saja, itu 40 tahun nanti akan kita pertanggungjawabkan. 40 tahun Pak, akan ditanya, apa harta kamu selama hidup di atas dunia? Aduh kampak seko. Kampak seko tuh dari mana kamu dapat? Oh itu awak beli nih lah. Duitnya dari mana? Duitnya hasil pencarian awak. Di mana kamu dapatannya? Nama main. Tuh. Kok makanya kebun sawit aku kujual kalau. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu karena apa? Begitu nanti kita akan pertanggungjawabkan. Sampai ke uang rumah gitu pertanggungjawabkan, Pak. Sekok be, lingkang putang gitu nak pertanggungjawabkan. Sekok kita punya bini, Pak. Lagi lingkang. Kok mau maaf, Pak? Maaf yang saya. Bagi yang berbini dua, maaf yang saya. Sekok be, lingkang putang gitu, Pak. Nak pertanggungjawabkannya. Sudah kamu bertanggung jawab terhadap istri itu. Istri itu nanti lah dapat lo anak, sampai ke anak, sampai ke cucu. Iya. Jangan kelo-eloan. Kau bukan main, kelo-eloan ya. Tentunya gigi labi. Nah, Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah modelnya Bapak Ibu sekalian. Oh pokok kami yang jantan gue umpamanya, kami yang laki-laki gue yang akan mempertanggungjawabkannya. Oh iyo, tapi ibu-ibu lebih lagi. Jangan keleluan lah. Jangan pula ada dalam hati yang aso lah di kamu. Sudahkah umpamanya ibu-ibu kok melakukan seperti, mencontoh seperti istri Nabi Muhammad tuh? Kan main. Nabi tuh kalau nyobali, istrinya langsung nyalam, ciume tangannya. Kamu ada model tuh? Karena sedangkan, tengok. Sedangkan ayu
Nak puasu, nak rayu, payahnya. Apalah minta maaf dengan laki? Ya Allah. Karena nganing camah Buya Sofwandi, mulailah umpamanya. Bang, kalau doa salah minta maaf juga. Nyo, Bu, cawe, kalau laki ko duduk di kursi, lepaan tangan di lututnya ko. Model tu kalau nak minta maaf ke laki. Kalau nyo duduk model ko duduk di masjid ko, adulah antara lutut ibu dengan lutut bapak tu. Baru acungan tangan, ambil tangan, cium tangan. Ibu kalau nyium tangan bapak ko, pahalonyo sama seperti mencium hajar apalagi tangan bapak ko hitam model Hajarul Aswad. Paham lah. Ini model itu Bapak Ibu. Makanya kalau Nabi itu berkeringat, maka istri beliau Khadijah itu bukan main ngelap keringat Nabi itu. Diciciu oleh Khadijah. Karena apa, Pak? Karena keringat Nabi itu seperti misik, Pak. Baunya itu seperti minyak kasturi, Pak. Bukan main. Wangi. Keingat kita kok. Manolah nanda bini nyiume. Tuh konyo bini lagi itu, Pak. Atau itulah tuh. Iya, Bu. Angit pokoknya mambue. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.